Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Kita membahas wasiat yang terakhir, yaitu wasiat yang ke-10. Jadi kata Syekh, kalau sekiranya makhluk terbaik, makhluk pilihan, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul, yang mereka menerima wahyu, kemudian mereka menyampaikan syariat Allah kepada manusia, kemudian mereka diberikan mukjizat. Mereka saja minta dengan hina, dengan sangat kepada Allah untuk dikuatkan di atas tauhid, untuk dikuatkan di atas agama Allah, untuk diberikan ketetapan, senantiasa diberikan ketetapan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja minta kepada Allah dengan sangat, lebih-lebih kita, apalagi kita, mereka yang maksum, terbebas dari kesalahan, terbebas dari dosa, mereka minta dengan sangat kepada Allah untuk diberikan ketetapan di dalam agama Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Justru kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah supaya ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih khawatir terhadap diri kita, lebih khawatir terhadap agama kita, yang sampai kita dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, akan tetapi karena kekurangan ilmu kita kepada Allah, kekurangan ilmu kita tentang agama Allah, tentang Allah, kemudian kita tidak sadar diri, inilah yang kadang menyebabkan kita tidak mengenal, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, walihada najidu annahu kullama alat manzilatur rajuli fid din kana akhwafu ala dinihi wa thabatihi mimman huwa dunahu. Walihada, oleh karena itu kita mendapati annahu kullama alat manzilatur rajul, semakin tinggi kedudukan seseorang fiddin, dalam agama, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kedudukannya, apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang imam, maka dia semakin takut akan agamanya, wa thabatihi, khawatir terhadap agamanya, khawatir terhadap thabati, apakah dia tetap di dalam agamanya, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mimman huwa dunahu, dibanding orang-orang yang di bawahnya. Jadi semakin tinggi keilmuannya, semakin tinggi kedudukannya, maka semakin takut, semakin khawatir terhadap agamanya, semakin khawatir terhadap dirinya sendiri, apakah nanti akan dimatikan dalam su'ul khatimah atau husnul khatimah. Nah, yaqulu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa qad qila, sungguh telah dikatakan, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim, bahwasanya sesungguhnya hati-hati orang-orang soleh itu bergantung kepada akhir hayatnya. Nah, yaqulun, mereka mengatakan, bimadza yukhtam lana, mereka mengatakan, dengan apa kami akan
meninggal dunia. Artinya akhir hayat kami ini apakah dalam kebaikan atau dalam maksiat. Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq. Adapun hati-hati atau jiwa-jiwa orang-orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang as-sabiqin, orang-orang terdahulu, mu'allaqatun bis sawabiq, mereka bergantung dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yaqulun, mereka mengatakan, madza sabaqalana, apa yang telah ditetapkan bagi kami di Lauhul Mahfuz. Artinya, apakah di Lauhul Mahfuz kami tercatat orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli surga atau ahli neraka. Jadi beginilah kondisi para solihin, al-abrar. Kalau orang abrar, kira-kira besok kami mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, mereka itu yang mereka tanyakan. Tapi orang-orang as-sabiqin al-muqarrabin yang dekat kepada Allah, mereka bertanya, apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz? Apakah tercatat kami termasuk penduduk neraka atau penduduk surga? Itu yang mereka khawatirkan. Kalau kita beda, besok mau makan apa, atau besok mau buat rumah, mau, yang kita bicarakan, yang kita harapkan hanya dunia. Kalau mereka yang mereka khawatirkan adalah mereka meninggal besok dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah atau husnul khotimah. Atau mereka khawatir apakah di Lauhul Mahfuz tercatat termasuk penduduk surga atau neraka. Wa baka ahadu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-maut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal, beliau menangis terseduh-seduh. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada sahabat yang menangis tersebut, maya bekika, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian sahabat yang menangis tersebut, padahal ini beliau dalam kondisi sakaratul maut, akan meninggal. Dalam kondisi akan meninggal. Kemudian dia menangis. Kemudian ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau mengatakan, innallaha qabada biyaminihi qabdah. Sesungguhnya Allah menggenggam dengan kanannya qabdah, satu genggaman. Wa ukhra bil yadil ukhra. Dan Allah menggenggam dengan tangan yang lainnya. Wa qala, dan Allah berfirman, hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi. Oh, ini maksudnya hamba-hambanya ini lihadihi, untuk surga, wahadihi lihadihi, dan hamba-hambanya ini akan ditempatkan di api neraka, wala ubali, dan saya tidak peduli. Nah, fala adri, kemudian apa kata sahabat tersebut? Fi ayyil qabbataini ana, dan saya tidak tahu saya berada di genggaman yang mana, apakah genggaman penduduk surga atau genggaman penduduk api neraka. Makanya mereka itu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang berjuang bersama Nabi. Mereka khawatir terhadap dirinya, apakah mereka kelak termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, mestinya kita juga harus lebih khawatir, lebih takut dibanding mereka. Wa qala Abu Imran al-Jawni, berkata Abu Imran al-Jawni, wa hal abkal uyunu bukaan illa al-kitab as-sabiq, dan tidaklah mata-mata itu menangis, tidaklah mata-mata itu menangis sedemikian rupa illa al-kitab as-sabiq, kecuali karena ketetapan yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kata Abu Imran al-Jawni, wa hal abqal uyun al-bukaan, tidaklah mata-mata itu menangis sedemikian rupa illa al-kitab as-sabiq, kecuali karena ketetapan yang ditulis sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Qala al-muallif rahimahullah, wa qala Atha al-Khaffaf,
ma laqaitu Sufyan ats-Tsauri illa bakian. Tidaklah saya berjumpa dengan Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri, illa bakian, kecuali saya melihatnya dalam kondisi menangis. Jadi kata Imam Atha Al-Khaffaf, tidaklah saya bertemu dengan Imam Sufyan ats-Tsauri kecuali dalam kondisi menangis. Faqultu, kemudian saya bertanya kepada beliau, ma sya'nuka, bagaimana kondisimu? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Kemudian dia mengatakan, saya khawatir, saya takut, saya termasuk orang-orang yang tercatat di Lauhul Mahfuz, orang-orang yang sengsara, atau termasuk penduduk api neraka. Walaupun mereka adalah seorang imam, seorang ulama, seorang yang zuhud, yang taat dalam beribadah, mereka mengkhawatirkan dirinya. Mereka mengatakan, saya tidak tahu. Walaupun mereka rajin ibadah, rajin melakukan ketaatan, mereka seorang imam, seorang ulama, tapi mereka mengatakan, saya takut, saya khawatir. Apakah saya termasuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang syaqiyan, sengsara, fi ummil kitab, tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka jangan kita merasa aman dengan diri kita. Nah, seperti yang disebutkan dalam dalam hadis Arba'in Nawawi, apa katanya? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Bahwasanya sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'mal bi amali ahli jannah. Dia melakukan amalan ahli surga. Jadi di dunia dia menuntut ilmu, dia rajin sholat, dia rajin ibadah, hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dir. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Jadi antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Saking dekatnya. Karena dia rajin ibadah, rajin melakukan. Fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi amali ahlin nar, fayadkhuluha. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, tapi tertulis di Lauhul Mahfuz, dia termasuk orang-orang yang sengsara, orang-orang yang penduduk api neraka. Fayamalu bi amali ahlin nar, fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya sebelum mati, dia melakukan amalan-amalan penduduk api neraka sehingga dia masuk neraka. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain yang menuturkan tentang, yang menafsirkan hadis ini, karena orang ini di dunia fayamalu bi amali ahlil jannah fima yarahun nas. Nah ini, dia di dunia dulu melakukan amalan-amalan soleh, melakukan ibadah, menuntut ilmu, tapi itu yang dilihat oleh manusia. Yang dilihat oleh manusia dia taat, dia soleh, dia orang baik, tapi hatinya tidak ikhlas. Fima yabdulin nas, atau fima yarahun nas, itu yang dilihat oleh manusia, itu yang nampak di hadapan manusia, tapi hatinya itu tidak ikhlas pada Allah. Dia nuntut ilmu bukan karena Allah, dia sholat bukan karena Allah, dia ibadah bukan karena Allah, sehingga di akhir hayatnya sebelum kematiannya, maka dia dipalingkan karena niat yang jelek, niat yang buruk. Akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk api neraka sehingga dia masuk. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Kemudian salah seorang di antara kalian melakukan perilaku amalan-amalan orang-orang yang ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu has. Saya sebiqu alaihil kitab, tapi sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, dia termasuk orang-orang yang orang-orang penduduk api, penduduk surga. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, kemudian mati dalam keadaan masuk surga. Oleh karena itu jangan merasa aman dengan dirimu, jangan merasa tentram, nyaman, harus khawatir, takut pada Allah. Ya Allah, minta supaya diberikan husnul khatimah, diberikan ketetapan dalam agama. Bersyukur kita diberikan hidup di lingkungan penuntut ilmu,
setiap hari baca Quran, setiap hari sholat, setiap hari melakukan ketaatan, maka minta kepada Allah ditetapkan dalam ketaatan ini, sehingga mati pun kelak dalam keadaan melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan li ba'd salihin. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada sebagian orang-orang saleh. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada sebagian orang-orang saleh, berarti ya imam sekelas beliau. Hal abkaka qat ilmullah fika? Apakah yang membuat engkau menangis? Apakah yang membuat engkau bersedih karena ilmu Allah terhadap dirimu? Artinya, apakah yang membuat kamu bersedih, menangis ini karena Allah telah menetapkan sesuatu di Lauhul Mahfuz? Apakah kamu termasuk penduduk surga atau apakah kamu termasuk penduduk api neraka? Kemudian apa kata laki-laki soleh tersebut ketika ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri? Faqala lahu dzalika ar-rajul. Kemudian berkata laki-laki tersebut kepada Sufyan Ats-Tsauri, apa katanya? Tarakani la afrah abadan. Orang ini, kata orang soleh ini, menunjuk kepada Sufyan Ats-Tsauri, orang ini tarakani, dia meninggalkan aku, la afrah abadan, saya tidak akan pernah senang, saya tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Artinya apa? Dia menyebabkan saya menangis, dia menyebabkan saya bersedih, karena dia mengingatkan saya tentang sesuatu. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz? Apakah saya termasuk penduduk surga atau saya termasuk penduduk neraka? Jadi dia mengingatkan saya tentang sesuatu yang kalau saya ingat terus, maka saya tidak akan pernah bisa tenang. Dia akan menangis terus, dia akan bersedih terus, sehingga terpacu untuk ibadah terus ibadah, karena khawatir menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya jangan sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yaqulu Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, famata syahidal abdu hadzal mashhad, dan apabila seorang hamba menyaksikan kedudukan ini, wa a'tahu haqqahu, kemudian dia memberikan hak-haknya dengan sempurna. Apabila seorang hamba menyaksikan kedudukan ini, kemudian dia memberikan hak-haknya dengan sempurna, dia mengetahui bahwasanya Allah Rabbul Alamin, pencipta yang layak untuk diibadahi, kemudian dia tahu bagaimana kekurangannya, kelemahannya, kefakirannya, maka dia memberikan haknya dengan sempurna. Alima syiddata daruratihi wa hajatihi ila taufiq. Nah, kalau seandainya dia menyadari hal ini, maka dia mengetahui betapa besarnya ketergantungannya, kebutuhannya kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyadari kedudukan bahwasanya kelak dia apakah termasuk api neraka atau apakah dia termasuk orang yang masuk neraka atau masuk surga, kalau dia mengetahui kondisi dan kedudukan ini, maka dia mengetahui bagaimana begitu besar kebutuhannya, ketergantungannya ila taufik, kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sangat membutuhkan, bergantung kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu minta, ya Allah berikan taufik, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Nah, fi kulli nafasin, dalam setiap napasnya yang dia hembuskan, dia butuh kepada taufik Allah. Wa kullu lahdatin, dalam setiap saat dia membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah. Kita bisa duduk, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas karena taufik dari Allah. Begitu besar kebutuhan, ketergantungan kita kepada taufik Allah. Wa tarafata ainin, setiap kedipan mata. Jadi kita membutuhkan taufik dari Allah fi kulli nafas, dalam setiap napas kita, dalam setiap saat, dalam tarfata ainin, yaitu kedipan
mata. Setiap kedipan mata kita membutuhkan taufik dari Allah. Wa anna imanahu wa tauhidahu biyadihi ta'ala. Dan sesungguhnya iman kita, agama kita, tauhid kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan kita orang yang kafir, Allah bisa menjadikan kita orang yang beriman. Law takhalla anhu, kalau seandainya Allah membiarkan kita. Kalau seandainya Allah membiarkan kita tarfat ainin, sekejap mata, tidak memberikan pertolongan kepada kita, tidak memberikan taufik kepada kita, Allah membiarkan kita, la thalla arsya tauhidi, sehingga niscaya runtuhlah singgasana tauhid kita. Wala kharrat sama'u imanihi, niscaya robohlah langit keimanan kita, alal ard, di atas bumi ini. Kalau seandainya Allah tidak memberikan taufik hidayah kepada kita, semua akan runtuh, semua akan roboh, semua akan terlepas. Wa annal mumsika lahu huwa man yumsikus sama. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya yang mengendalikan keimanan kita, yang memberikan taufik kepada kita, huwa man yumsikus sama, adalah Dia Allah yang maha, yang mengendalikan langit. Antaqa 'alal ard, yang memegang langit supaya tidak jatuh di atas bumi, illa biidnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahajira qalbahu wa da'ba lisanahu wa da'ba lisanihi, maka yang menjadi zikir hati, wa da'ba lisanihi, yang menjadi ucapan lisannya adalah ya muqallibal qulub, wahai yang mutarbalikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Jadi hendaknya yang menjadi zikir hatinya, kemudian yang menjadi ucapan lisannya adalah ya muqallibal qulub, dia meminta kepada Allah untuk ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, wahai yang memutarbalikkan, yang memalingkan hati-hati manusia, sarrif qalbi ila ta'atik, dan palingkanlah hati saya supaya melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Wa da'wahu, dan doanya yang senantiasa ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, ya qayyum, wahai yang maha menegakkan segala sesuatu. Jadi dia mohon kepada Allah dalam doa-doanya, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha menegakkan segala sesuatu, ya badi'us samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan yang maha mulia. La ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Engkau ya Allah. Bi rahmatika as-saghithu, dengan rahmatmu saya memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullihi, ya Allah, perbaikilah semua urusanku, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku, janganlah engkau menyerahkan diriku ini kepada diriku sendiri. Tarafata ainin, walaupun sekejap mata. Jangan sampai kita bersandar kepada diri kita sendiri, walaupun sebentar, walaupun sekejap mata. Wala ila ahadin min khalqika, dan tidak kepada seorang pun hamba-hambamu. Nah, ini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadzal mashhad, maka dalam kondisi ini dan dalam keadaan ini, yashhadu taufiq Allah wa khidlanahu, ia menyaksikan, ia mengakui taufik Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya, wa khidlanahu, dan penelantarannya. Kama yashhadu rububiyatahu wa khalqahu, sebagaimana ia menyaksikan rububiyatahu, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wa khalqahu, dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhu taufiqahu mas'alatal muttar, maka oleh karena itu dia meminta kepada Allah taufik atau hidayah dari Allah
mas'alatal muttar, dengan permohonan orang-orang yang mendesak. Artinya dia meminta taufik kepada Allah dengan mendesak, seperti orang yang sangat-sangat membutuhkan, orang yang kelaparan, kemudian dia butuh makan, maka dia minta dengan sangat supaya dia diberi makan. Nah, kita ini sangat butuh taufik dari Allah, butuh hidayah dari Allah, maka kita mohon dengan sangat kepada Allah, seperti permohonan orang yang sangat-sangat mendesak, sangat-sangat darurat. Jadi jangan sampai kita santai, merasa lega, merasa aman dengan iman kita, sehingga kita jarang berdoa, jarang meminta taufik, jarang minta kemudahan, jarang minta pertolongan. Padahal kita ini adalah tidaklah bisa lepas walaupun sekejap dari pertolongan dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai sekejap saja, sebentar saja, maka kita akan menjadi orang yang khudlan, orang yang terlantar, orang yang hina dina. Maka fayas'aluhu, oleh karena itu hendaknya seorang hamba taufiqahu, meminta taufik hidayah dari Allah, mas'alatal muttar, dengan permohonan orang-orang yang sangat-sangat mendesak. Wa ya'udzu bihi min khudlani, kemudian dia minta perlindungan kepada Allah min khudlani, supaya tidak ditelantarkan. Iyadzal malkhuf, seperti perlindungan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi dia mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak ditelantarkan. Iyadzal malkhuf, sebagaimana orang-orang yang minta perlindungan atau orang-orang yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yalqi nafsahu baina yadayhi, kemudian setelah itu dia menyerahkan jiwanya sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarihan bibabi mustasliman lahu, kemudian terbaring di pintu-pintu Allah, di masjid-masjid Allah, mustasliman lahu, dengan penuh pasrah. Naqisar ra'si baina yadayhi, dengan menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaklah kita menundukkan kepala dengan pasrah, kemudian dengan tunduk, dengan menghinakan diri, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khadi'an, dengan penuh kepatuhan, tunduk, zalilan, hina, mustakinan, dan sangat butuh. Jadi saat kita di masjid Allah, kita tunduk, kita menghinakan diri, memperlihatkan diri kita bahwasanya kita adalah sangat-sangat butuh kepada Allah. La yamliku li nafsihi darran wala naf'an, di mana kita tidak memiliki untuk diri kita sendiri darran, mudarat, wala naf'an, tidak pula manfaat. Kita saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diri kita. Wala mautan, tidak pula memberikan kematian untuk diri kita, wala hayatan, dan kehidupan, wala nusyura, dan tidak pula kebangkitan. Wa bihi khitamul hadith an hadzal mawdu'ul jalil, dan dengannya kita mengakhiri pembahasan pada al-mawdu'ul jalil, pada tema yang mulia ini, alladzi la yumkin an yastawfa fi hadhil ajalah, yang tidak mungkin untuk ditunaikan seluruh hak-haknya fi hadhil ajalah, dalam tulisan yang tergesa dan singkat ini. Jadi sebenarnya pembahasan-pembahasan ini tidak cukup. Pembahasan-pembahasan tema-tema yang mulia ini sebenarnya tidak mungkin kita tunaikan hak-haknya dengan penuh, apalagi dalam kondisi yang singkat dan terbatas ini. Wa inna ma'aradtu tanbih, akan tetapi yang saya inginkan adalah mengingatkan, memperingati, ala ahammi ma dara fin nafs. Yang saya inginkan adalah mengingatkan hal-hal yang terpenting, yang terlintas di dalam hati, di dalam benak, mimma yata'allaq bihi min masail, dari apa-apa yang berkaitan dengan masalah-masalah, min ghairi sabiqi idadin wala tahdhir, tanpa ada persiapan dan tanpa ada penyusunan sebelumnya. Karena ini beliau tulis di akhir Ramadan, berada di masjid, kemudian beliau tulis karena ketergesaan, karena waktu yang singkat, tapi sangat berfaedah. Sa'ilallah al-karim kama yassara satrahu an yataqabbalahu biminnatihi wa fadlihi.
dengan memohon kepada Allah yang mulia, sebagaimana Allah memudahkan penulisan buku ini, maka kita memohon kepada Allah juga supaya menerima buku ini biminnatihi, karena karunia-Nya, wa fadlihi, dan kemuliaannya. Wallahu alam, Allah Maha mengetahui. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi katabahu bitaufiqin min Allah, Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dengan demikian pembahasan kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili selesai kita baca. Jadi di akhir buku ini beliau menegaskan kepada kita bahwa semua taufik, hidayah, apa yang kita lakukan, semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya sebentar saja Allah membiarkan kita, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Kalau seandainya kita dibiarkan oleh Allah, maka kita akan menjadi runtuh, kita akan menjadi roboh, tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, diberikan ketetapan, kemudian diberikan pertolongan, kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.